Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya. Eh, saya sampaikan selamat datang kepada pemateri kita pada sore hari ini, yakni Dr. Nur Syarifuddin dengan Baharudin Ishaq, di mana pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang refleksi esensi kemerdekaan, yang dimana dalam refleksi ini akan kita bahas apakah kita setelah 80 tahun merdeka sudah betul-betul merdeka, baik secara spiritual, merdeka secara mental, dan juga merdeka secara jasmani. Apakah momen-momen kemerdekaan ini betul-betul dimaknai, dirayakan sebagai refleksi atau pengingat jasa-jasa para pejuang pahlawan kita, atau nilai-nilai kemerdekaan hari ini dimaknai hanya sebatas pada kegiatan seremonial atau hiburan belaka. Nah, untuk membahas lebih jelas tentang bagaimana refleksi dan esensi kemerdekaan ini dilakukan, kita akan bahas bersama dengan dua pemateri kita dan juga sahabat-sahabat Gus Durian terkait dengan hal ini, dan juga khususnya di Pulau Bawean, bahwa umum diketahui setiap peringatan ke-17 Agustus ini banyak keluhan di lembaga pendidikan khususnya terkait retribusi atau sumbangan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, mulai dari tingkatan guru honorer sampai kepada guru ASN, dan hal lain juga dilakukan di tingkat desa, bahkan di hampir setiap toko yang ada di Pulau Bawean. Nah, ini mungkin yang akan kita bahas pada sore hari ini. Monggo ditanggapi atau diberikan sedikit pandangan terkait hal ini kepada pemateri pertama, yakni sahabat kita Bapak Baharudin Ishaq. Kepadanya dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sudah menjadi kebiasaan kita setiap memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, kita sering menyaksikan semacam pagelaran seremonial belaka. Kita bisa lihat pada pagelaran upacara, terus kemudian kegiatan karnaval dan segala macamnya itu. Tapi kita pun tidak bisa menyalahkan mereka juga, karena mungkin itu kemampuan mereka dalam memaknai kemerdekaan itu. Sebelum sampai pada kemerdekaan, hari kemerdekaan itu, kita bisa memungut beberapa peristiwa yang mungkin kita bisa dijadikan bahan refleksi untuk kita, khususnya komunitas Gus Durian ya. Ada peran pemuda di situ yang tidak bisa dianggap remeh pada saat situasi genting.
Nah, dalam kesehariannya pemuda biasanya selalu tampil pada saat situasi di mana negara ataupun kondisi masyarakat dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nah, dari pungutan sejarah ini kita ingin ke depan pemuda khususnya Gus Durian memberi alternatif ketika ada persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Tentu tanpa bermaksud untuk menjadi satu-satunya tafsir tunggal dalam memaknai kemerdekaan, tapi penting kita sebagai komunitas yang dianggap tercerahkan ini memberi satu pandangan agar kemudian ada pembanding. Kalau misalkan selama ini peringatan kemerdekaan hanya dimaknai secara seremonial, kita bisa memberi alternatif lain. Misalkan kita melakukan aksi atas kondisi lingkungan sekitar. Bisa saja misalkan karena memang hari ini ada problem di iklim, kita bisa melakukan penanaman hewan, tanaman, terus kemudian membersihkan lingkungan sekitar gitu. Nah, mungkin itu bisa kita lakukan sebagai wujud dari refleksi dari kemerdekaan yang ke-80 Ya, mungkin itu. terima kasih Bang terkait dengan apa yang disampaikan, bahwa jika memang hari ini kemerdekaan hanya dimaknai secara seremonial, maka dianggap pemuda khususnya Gus Durian memberikan tawaran baru terkait kegiatan yang lebih dianggap bermanfaat seperti itu. Seperti yang kita lihat hari ini, bahwa memang taubat ekologis memang sudah perlu dilaksanakan khususnya di Bawean yang dianggap sebagai pulau putri yang harus dijaga keperawanannya, sehingga ke depan Bawean juga akan menjadi contoh bahwa selain menjaga nilai-nilai budaya, teman-teman Gus Durian juga akan fokus menjaga lingkungan. Nah, dari apa yang kita sampaikan ini banyak terjadi di masyarakat kita, bahwa pembersihan lingkungan juga hanya menjadi seremonial belaka, yang dimana lomba bersih desa itu hanya dilaksanakan, ini sebagai kritis kita pada instansi mungkin dan juga pemerintahan desa, bahwa selama ini yang dilakukan desa melakukan kegiatan bersih lingkungan dan juga lomba desa hanya di setiap kegiatan Agustus, yang itu kegiatannya monoton hanya beberapa hari, setelah itu desa menjadi kotor dan sebagainya. Nah, ini bagaimana ke depan kira-kira bahwa refleksi kemerdekaan ini adalah betul-betul dimaknai, dijiwai seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita betul-betul merdeka secara spiritual, merdeka secara mental, dan merdeka secara jasmani. Nah, itu mungkin bisa ditanggapi oleh Bang Bahar atau Gus Nur, dipersilakan. Iya, menambah. Mestinya kegiatan semacam kegiatan lomba bersih kampung, terus bersih desa itu tetap dilakukan secara konsisten. Artinya pemenang itu harus tetap menjaga sampai kemudian menjadi percontohan bagi desa-desa yang lain. Bukan hanya sekitar 3 hari selesai dapat hadiah dan selesai. Nah, itu harus dijaga terus sepanjang tahun, harus dijaga tetap bersih. Baru kemudian ketika konsistensi ini terjaga bisa berkecambah ke desa-desa yang lain gitu. Nah, selama ini kan selesai kan, setelah menerima hadiah diumumkan, terus kemudian menerima hadiah dan Selesai. tidak berselang lama
sampah kembali kembali ke asli. berserakan ke asli, dan itu harus dikrisis, harus dijaga itu. Desa itu harus menjaga lingkungan jangan sampai kotor kembali setelah ditasbihkan menjadi pemenang lomba bersih desa atau bersih kampung. Mungkin itu perlu disodorkan ke pihak kecamatan, pihak desa. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahi oleh dokter. Menarik terkait refleksi Hari Kemerdekaan ini. Paling tadi saya perlu kita pahami betul sebagai komunitas. Kita perlu mengingat kembali bagaimana terjadinya peristiwa Rengas Dengklok itu. Mestinya kita sebagai komunitas yang istilahnya Kak Ending tadi, komunitas yang tercerahkan. Kita tidak hanya memaknai kemerdekaan ini yang dalam tanda kutip hanya sekedar hura-hura, tapi kita tidak bisa menyalahkan juga karena realitas di masyarakat itu namanya peringatan ya hura-hura juga. Jadi kegiatan yang penting senang, apalagi itu ekspresi dari masyarakat bawah, ya nggak salah juga. Tapi kita yang dalam tanda kutip sebagai komunitas yang tercerahkan, kita perlu memikirkan juga bagaimana kedepannya itu peringatan kemerdekaan ini memiliki makna, sehingga kita tidak hanya sekedar mengungkapkan ekspresi kebahagiaan akan kemerdekaan, tetapi bagaimana kita mengisi kemerdekaan bangsa kita ini. Semisal dari komunitas umuran SMP itu masih Sumberlanas itu di puncak kejayaan takraw, memang saat itu ada pembinaan karena hobi dan kita melahirkan atlet-atlet nasional. Saya juga pernah ikut mendampingi di Porprov Jawa Timur. Setiap event Porprov atau apa yang daerah itu Gresik pasti menyumbang juara. Tak juara 2, juara 1, termasuk tim yang sangat kuat dan diwakili oleh Bawean ketika takraw. Tapi selama itu saya nggak ada istilahnya ada pembinaan dari KONI, ya belum pernah mendengar atau memang saya belum paham waktu itu kan. Tapi memang saat ini sudah sangat menurun, bahkan tidak ada ketika ada pon-ponan. Karena saya pernah ikut turnamen waktu usia SMP dulu. Memang kita punya satu dusun saja punya klub sampai 3 itu. Sumberlanas mengeluarkan klub sampai 3. Saya ikut klub yang muda itu, yang tunas muda dulu. Itu sudah mengikuti turnamen Sepulau Bawean. Sehingga dari sisi pengkaderan ada. Saat ini memang sudah sangat susah. Kita memang dilatih tiap sore, itu memang ada yang ngelatih di kampung-kampung. Nah, dan menarik ketika kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman, turnamen voli di Udakit itu sempat ada kisruh katanya, sehingga panitia itu kena denda oleh salah satu klub 15. Dan ternyata dari salah satu pemain bisa dikatakan pemain beng, karena aslinya katanya bukan orang Bawean. Ini nggak tahu kebenarannya, tetapi ini nanti bisa dilacak. Itu ada salah satu pemain bukan asli Bawean, tetapi dia memiliki KTP Bawean. Itu yang kemudian menjadi polemik kan, hingga panitia itu. Nah ini kan apa, kita memang sudah tidak memiliki rasa untuk mengkader, untuk mencari potensi-potensi itu. Ini sudah katanya Mas Budi tadi murni bisnis. Dan saya disayangkan ketika itu ada KTP Bawean, itu pasti ya suudon saya kalau boleh suudon itu ada apa, campur tangan dari KOK itu tadi, ada campur tangan karena
mestinya data pemain itu kan harus ada kan. Apakah data di KOK itu lengkap atau tidak? Ya, sebagai penutup mungkin dari acara kita sore hari ini, apa yang kita bicarakan tentang refleksi kemerdekaan ini yang kita soroti adalah betul bahwa yang dilaksanakan masyarakat kita adalah satu bentuk ekspresi kegembiraan menyambut kemerdekaan kita. Tapi di samping itu perlu adanya mungkin kegiatan yang sifatnya seremonial juga menjadi satu nilai yang bisa dikembangkan terutama oleh pemuda kita, sehingga apa yang dikeluarkan dari kantong-kantong kecil kita yang nilainya cukup besar mencapai ratusan ini bisa terkoordinir dengan baik, bahwa peringatan atau seremonial ini juga menjadi ajang pemuda-pemuda kita untuk mengembangkan bakatnya, dan juga ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi ajang evaluasi dan membenahi setiap aspek elemen masyarakat kita, mulai dari lingkungan, sosial, budaya, sehingga peringatan ini betul-betul menjadi refleksi mengingatkan betapa sulitnya memperjuangkan kemerdekaan itu. Mungkin cukup dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.